semuanya sudah siap, dan sekarang nggak usah ajak adik-adik untuk makin berdiri. Kita akan mulai ibadat kita, dan sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersatu dulu sejenak. Sampai dulu selesai. Adik-adik di rumah, mari kita memuji nama Tuhan, mari kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan kembali Tuhan dengan tubuh jasmani yang sehat Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan kami boleh beribadah kembali Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berikan kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami, dan kiranya Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Lebih antusias lagi ya, lebih semangat lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Sekali lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Tuhan ya Rasul, kata Tuhan Yesus selalu ada sama Iya, kita. betul sekali. Apapun keadaan kita, dalam suka maupun duka, Tuhan tetap selalu beserta kita. Nah, Rasul, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Rasul masih mau ajak nyanyi lagi nih Rasul. Oke, siap. Rasul mau ajak adik-adik sekalian nyanyi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati dan pikirannya ya. Dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, wah apa kabarnya nih adik-adik pada hari ini? Pastinya sehat selalu dan juga semangat terus untuk mengikuti ibadah online kita pada hari ini ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya ajar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, agar kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu, boleh mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk cerita firman Tuhan, lo semua nanya dulu nih sama adik-adik semua. Kalau nih misalnya ya, kita udah boleh ke gereja, terus gak gitu adik-adik tuh lagi mau berangkat nih ke gereja ya kan. Wah, berangkat ke gereja gitu kan. Berangkat, tiba-tiba pas adik-adik jalan, ada yang nanya nih, ada orang tiba-tiba datang, kucuk. Dek, mau kemana gitu kan? Mau ke gereja, ikut kakak yuk. Padahal adik-adik tuh nggak kenal banget sama dia, sama orang itu, gitu kan? Adik-adik nggak tahu itu siapa, gitu kan? Tiba-tiba dia ngajakin adik-adik ikut kakak yuk, gitu kan? Katanya mau ke gereja bareng, gitu kan? Kira-kira adik-adik mau nggak? Gak boleh ya, jangan mau. Nah, pastinya takut dong ya untuk mengikuti orang itu. Karena apa? Adik-adik tuh gak kenal sama orang itu gitu loh. Nanti kalau misalnya adik-adik ikut sama dia, kalau misalnya ternyata diculik, ya kan, dibawa kabur, waduh, gimana, ya kan? Nah, tapi adik-adik, kalau misalnya nih ya kan, pandeminya udah berakhir ya kan, udah nggak ada corona lagi, terus kita udah boleh nih ke sekolah minggu, jalan nih kita nih ya kan, mau ke sekolah minggu, tiba-tiba ketemu sama Lose. Nah, adik-adik kira-kira kalau diajak sama Lose mau nggak? Ada Cia, ada Febri, ada Riris, ada siapa lagi ya? Ada Albert, ada Victor, siapa lagi? Ada Andika, wah siapa lagi ya? Ada Gisel, ada siapa lagi? Gladys, ada Kevin, ada siapa lagi? Ada Grace, ya kan? Wah, yuk ikut Lose yuk, kita ke gereja bareng. Kira-kira adik-adik mau nggak? Pastinya mau ya, karena kan udah kenal sama Lose. Apa jangan-jangan lupa sama Lose? Jangan ya, jangan sampai lupa sama Lose ya. Masih inget kan Lose siapa? Nah, adik-adik, kalau misalnya diajak sama orang yang nggak kenal, jangan mau ya. Tapi kalau misalnya diajak sama orang yang kenal, baru boleh ya. Asalkan kenal banget ya. Nah, lanjut ke cerita firman Tuhan pada hari ini. Suatu saat ada seseorang nih lagi berjalan, ya kan? Lagi lewat di suatu jalan. Kemudian seseorang yang bernama Yohanes tiba-tiba dia berkata seperti ini. Lihatlah, dia yang datang dari Allah. Gitu kan? Setelah mendengar itu, ada 2 orang yang mengikuti orang itu yang tadi, ya kan? Terus gak gitu, siapa sih dia? Gitu kan? Kok mau aja ikut? Kan padahal nggak kenal, ya kan? Kenapa dia mau ikut ya? Gitu kan? Siapa orang itu? Gitu kan? Ternyata dia adalah Tuhan Yesus, ya kan? Kenapa orang itu mau mengikut Tuhan Yesus gitu loh? Karena wajah Tuhan Yesus wajah yang penuh kasih sehingga menarik banyak orang untuk mengikuti dia, gitu kan? Salah satunya itu ada Simon, Andreas, dan juga Filipus, ya kan? Mereka ikut Tuhan Yesus padahal mereka nggak tahu Tuhan Yesus mau kemana. Mereka juga nggak tahu nanti mau diajak kemana sama Tuhan Yesus. Terus juga gitu, mereka juga nggak tahu tuh nanti bakalan makan apa sama Tuhan Yesus gitu kan? Tapi mereka percaya aja sama Tuhan Yesus, mereka ikut sama Tuhan Yesus, mereka percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ada juga seseorang yang bernama Nathanael. Nathanael ini kelihatannya tuh ragu-ragu gitu kan. Soalnya Nathanael nggak kenal gitu kan sama Tuhan Yesus. Dia nggak tahu siapa Tuhan Yesus gitu loh.
Tuhan Yesus ketika melihat Nathanael yang sepertinya ragu-ragu, Tuhan Yesus langsung tahu kalau misalnya Nathanael itu seseorang yang jujur. Wah, Nathanael langsung kaget. Kok Tuhan Yesus tahu ya kalau dia tuh orang yang jujur gitu kan? Nah, padahal Nathanael itu nggak kenal sama Tuhan Yesus gitu kan? Kok Tuhan Yesus bisa tahu gitu kan? Nah, adik-adik, akhirnya pada saat itu Nathanael pun juga ikut bersama Tuhan Yesus gitu kan. Dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia tidak ragu lagi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan juga mengenal setiap adik-adik di rumah. Dia mengenal Cia, mengenal Albert, mengenal siapa lagi, Kevin, mengenal Riris, mengenal Junita, mengenal semuanya pokoknya. Semuanya Tuhan Yesus kenal, sampai ke dasar hatinya adik-adik tuh Tuhan Yesus tahu gitu kan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mau mengajak kita, mau kita untuk mengikut Tuhan Yesus ya, dan mau supaya kita tuh percaya sama Tuhan Yesus gitu. Nah, justru kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah datang dan juga mengasihi kita. Bagaimana sih Lose cara berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Caranya gampang banget, yaitu apa? Rajin ke sekolah minggu. Nih contohnya kayak sekarang ya kan, nggak bisa ke sekolah minggu tapi tetap setia untuk mengikuti ibadah online KOG setiap hari minggunya ya. Ayo, gak boleh males loh ya untuk mengikut Tuhan Yesus. Itu salah satu contoh untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terus apa lagi loh? Nah, kalau ikut ibadah online, kalau waktunya memuji Tuhan, ikut juga memuji Tuhan dengan ceria, dengan penuh sukacita. Dan juga waktu saat mendengarkan firman Tuhan, dengerin firman Tuhannya dengan baik gitu kan. Terus udah gitu supaya kita ngerti apa sih yang Tuhan mau dari kita ya kan. Nah, terus abis itu apalagi Lose gitu kan. Ada lagi nggak Lose cara berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ada. Caranya dengan berdoa. Ayo, siapa di sini yang sering berdoa, yang rajin berdoa? Berdoa untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berdoa pada saat kita juga mengalami kesulitan, atau pada saat kita misalnya mau ulangan nih ya kan, berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Tuhan pimpin saya ya supaya saya bisa ulangan dengan baik dan saya mendapatkan hasil yang baik gitu. Dalam kesulitan, dalam kesenangan kita harus tetap berdoa gitu ya adik-adik. Nah adik-adik, karena firman Tuhan udah selesai, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, setiap firman-Mu yang pada hari ini kami dengarkan, boleh kami lakukan ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik dan juga setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak yang luar biasa ya Tuhan dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Kalau gitu sampai ketemu di minggu depan. Dadah.